Bab 1531, Empat Sihir Hebat. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Ketika Ding Anyang mendengar ini, dia terdiam, dan memarahi Zhang Yu dengan sedikit arogan. Harus diketahui bahwa meskipun Bataan tidak dapat dibandingkan dengan Tiongkok dalam hal volume, apa yang dikatakan orang juga merupakan negara besar di Asia Selatan dan mewakili sebuah negara. Pemimpin tingkat menteri juga merupakan orang besar yang berkuasa. Bagaimana dia bisa datang menemanimu untuk hal kecil ini? Apa yang kamu hitung? Itu hanyalah dunia yang mulia. Meskipun Ding Anyang memarahi Zhang Yu dengan arogan, tetapi sekarang dia tidak bisa mengatakannya secara langsung, tetapi hanya bisa bersabar, berkata, "Saudaraku. Sebenarnya, untuk kegiatan perusahaan kita, seorang wakil wali kota sudah cukup untuk menegosiasikan tingkat kerjasama. Ketika kita pergi ke daratan untuk berbicara tentang proyek, itu tidak lebih dari keramah tamahan wakil wali kota. Kota-kota besar itu terkadang memiliki seorang wali kota distrik. Bukankah bisnisnya sama saja? Bisakah itu sama? Sebagai seorang wali kota di daratan, saya pikir mereka memiliki pangkat lebih tinggi daripada pejabat senior di negara-negara kecil itu. Terkadang populasi sebuah distrik dapat dibandingkan dengan total populasi negara-negara kecil itu. Bagaimana mereka bisa disatukan?" Ding Anyang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saudara-saudara, tidak peduli seberapa kecil negara itu juga merupakan negara yang representatif. Bagi negara manapun dengan level yang memadai, para pemimpin besar di tingkat nasional umumnya tidak akan berpartisipasi dalam proyek-proyek yang masih dalam tahap negosiasi. Ya, paling-paling, saat kontrak ditandatangani, atau saat proyek selesai. Negara Bataan, bagaimanapun juga, adalah negara adidaya di Asia Selatan. Jika semuanya mengarahkan para pemimpin nasional ke garis depan, bukankah para pemimpin ini sudah kelelahan? Lalu bukankah para pemimpin kota ini menjadi nasi kering? Jadi, Anda juga perlu memahami kesulitan orang lain. Faktanya, pangkat wakil wali kota tidaklah rendah, dan tidak ada sekretaris di negara asing. Wakil wali kota sebenarnya adalah peran wali kota. Dan proyek ini sangat penting untuk tahap pengembangan kelompok kami berikutnya. Saat ini, sumber daya pelabuhan yang dapat diakses oleh perusahaan swasta di dunia hampir habis, dan terutama pelabuhan alam besar seperti Aman Newport sangat langka di Asia. Jika bukan karena investasi berlebihan kali ini, tampaknya pelabuhan di tingkat strategis nasional, seperti Aman Newport, tidak akan dikutuk oleh perusahaan swasta semacam itu. Kakak ipar, jika Anda tidak puas dengan tingkat kepemimpinan mereka pada proyek kali ini, itu tidak masalah. Ketika kontrak ditandatangani, saya akan memperjuangkan wali kota. Karena mereka sudah datang kali ini, mereka tidak dapat berbicara tentang apapun. Biarkan orang pulang, artinya, kita tidak memiliki ketulusan mengacaukan bisnis ini, dan jika Anda ingin menunggu kesempatan yang baik, Anda tidak tahu kapan. Dan mengapa kita harus mempertimbangkan kepentingan pemegang saham? Mengacaukan penjualan ini, kita tidak dapat menjelaskannya kepada Dewan Direksi. Petik 2. Zhang Yuanyan mengerang sebentar, lalu mengangguk, dan berkata, "Anda tampaknya memiliki alasan yang sama, bagaimana mengatakan bahwa saya adalah pejabat baru, dan saya membutuhkan sedikit kesuksesan. Saya tidak dapat membuat bisnis baru, tetapi saya adalah bisnis lama yang baik. Tidak mungkin mengacaukannya. Kalau begitu dengarkan Anda, saya akan mengurus fasad pada saat itu, dan Anda akan bertanggung jawab penuh untuk sisanya." Ding Anyang merasa lega ketika mendengar ini, dan berkata, "Jangan khawatir, saudara ipar. Aku akan melakukan semuanya dengan baik dan pasti akan memuaskanmu." Oke, itu saja. Konferensi akhirnya mendapatkan piagam terakhirnya, dan konferensi secara resmi ditutup. Bagi semua yang hadir, rasanya seperti mereka terbebas. Namun, mereka awalnya berpikir bahwa perusahaan telah mengubah kepemimpinan besarnya kali ini, dan kemungkinan akan berada di jalur yang benar dalam jangka pendek, tetapi sekarang tampaknya pekerjaan aneh ini sebagai seorang pemimpin, mungkin tidak tahu berapa lama akan membingungkan. Ding Anyang tidak punya waktu untuk mengatur hal-hal itu. Setelah pertemuan, dia buru-buru mulai bersiap untuk menerima pesta dari Aman. Zhang Yu mengambil posisi sebagai pemimpin terbesar perusahaan, dan itu tidak mudah. Tentu saja, dia harus berbagi tanggung jawab yang sesuai yang dibawa oleh hak tersebut.
Terutama setelah Sang Guanzipeng jatuh sakit, banyak hal dari perusahaan yang tertunda, dan sekarang mereka akhirnya memiliki terobosan, dan tentu saja mereka dikirim ke Zhang Yu. Zhang Yu juga sangat terdiam tentang berbagai laporan pekerjaan, rencana administrasi, laporan keuangan, alokasi sumber daya manusia, dan sebagainya. Ini juga membuatnya menyadari untuk pertama kalinya presiden perusahaan sebesar itu. Itu tidak tampak begitu mudah di permukaan. Terus terang, itu sama sekali berbeda dari bawahan wanita yang makan, minum, dan bermain golf di serial TV sepanjang hari. Namun, Zhang Yu tidak menunjukkan betapa dia mengabdikan dirinya untuk pekerjaan presiden. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan yang dimilikinya untuk memampatkan pekerjaan ke Ding Anyang, yang membuat Ding Anyang, yang seharusnya marah, merasa sedikit marah. Sebenarnya, Zhang Yuyue tidak menunjukkan minat pada urusan perusahaan, dan Ding Anyang lebih bahagia. Karena dengan cara ini dia dapat menggunakan Zhang Yu sebagai tameng dan bersembunyi di belakangnya untuk mengendalikan arah seluruh perusahaan, jadi apa bedanya dengan menjadi presiden sendiri. Sebaliknya, ada pemberhentian senjata tambahan, yang jelas merupakan kabar baik baginya. Ding Anyang menyerbu dan mengambil alih semua pekerjaan, hanya untuk membuat Zhang Yu sedikit lebih mudah, dan tidak pernah peduli dengan urusan perusahaan. Pekerjaan Zhang Yu dipercayakan kepada Ding Anyang, dan dia secara alami mulai bersantai, tetapi Zhang Yu tidak duduk diam dalam beberapa hari berikutnya, karena ada masalah baru di sini, yaitu, dia tidak bisa memakai masker. Sebenarnya, Zhang Yu awalnya ingin berpura-pura sakit. Rasanya tidak lebih dari 1 atau 2 hari, dan tidak ada yang akan memperhatikan masalah apapun. Tetapi sekarang saya seorang pemimpin. Terlalu merepotkan untuk memakai masker setiap hari, jadi saya harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Awalnya, Zhang Yu ingin mempelajari teknik tata rias di antara 4 penyihir utama di Asia, dan ingin membuat dirinya tidak seperti dirinya yang asli melalui tata rias. Namun, ketika Zhang Yu mencari-cari keterampilan tata rias, dia justru menemukan keterampilan yang mudah diterapkan di dalamnya. Saya mengandalkan, bahkan keterampilan yang luar biasa. Hal ini membuat Zhang Yu merasa tidak percaya. Ketika Zhang Yu dengan penasaran meningkatkan keterampilan ini, sejumlah besar keterampilan transfigurasi segera muncul di benaknya. Dapat dikatakan bahwa berbagai teknik kuno, modern, hilang, dan hidup telah mengejutkannya. Secara khusus, banyak keterampilan Yirong kuno membuatnya merasa sedikit tidak percaya. Beberapa bahkan mengendalikan otot dan tulang wajah untuk membuat perubahan halus tanpa menggunakan alat peraga apapun, dan segera membuatnya tampak seperti seseorang. Tentu saja, dilengkapi dengan beberapa alat peraga simulasi modern, itu bahkan lebih mulus, dan bayangan aslinya tidak dapat dilihat sama sekali. Zhang Yu tahu bahwa jika keterampilan itu digunakan dengan benar, itu pasti bertentangan dengan langit. Misalnya, itu digunakan dalam industri film, dan saya percaya itu akan memiliki efek subversif pada tata rias film dan televisi. Jika teknik tata rias ini di masa mendatang digabungkan dengan teknologi komputer untuk membuat drama fantasi kostum, saya yakin efeknya akan mengejutkan dunia. Zhang Yu memperoleh aksi yang telah lama hilang ini, dan segera mulai bereksperimen dengannya. Tentu saja, untuk mendapatkan hasil tata rias terbaik, ia juga membutuhkan beberapa alat peraga profesional untuk tata rias. Karena industri film dan televisi di kota Xiangjiang, tidak ada kejayaan kecil. Meskipun sekarang sedang menurun, bagaimana mengatakan bahwa unta lebih kurus dari kuda, dan berbagai peralatan profesional tersedia di sini. Zhang Yu menggunakan hubungan Sangguan Jiangshui untuk menemukan semua alat peraga tata rias profesional dari perusahaan film dan televisi tersebut, dan kemudian mulai mencoba produksi geraknya sendiri. Saya harus mengatakan bahwa kemampuan sistem tersebut masih sangat buruk. Zhang Yuyi memulai seolah-olah ia telah menjadi veteran yang mudah merias wajah, dengan hampir semua jenis peralatan, yang membuatnya lebih terampil. Zhang Yu menggunakan cetakan buatan sendiri dan berbagai jenis lateks untuk membuat beberapa fitur wajah sesuai dengan struktur wajahnya sendiri. Karena dia tidak berpakaian terlalu aneh, pola fitur wajah ini hanya disempurnakan secara berbeda. Setelah mendapatkan kelima indera, Zhang Yu mengambil salah satunya dan menempelkannya ke wajahnya, diikuti dengan riasan dan tata rias, diikuti dengan penggunaan operasi Yirong kuno yang hilang, menyesuaikan muskuloskeleton untuk mengubah bentuk wajah dan temperamen. Zhang Yu dengan cepat menemukan orang asing di cermin di depannya. Jika itu bukan buatannya sendiri,
mungkin Zhang Yu sendiri tidak akan percaya bahwa orang di cermin itu melihatnya sendiri. Untuk dapat memastikan kekuatan Yi Rongsu, Zhang Yu memanggil Sang Guan Jiangshui. Ketika dia melihat orang lain melihat dirinya sendiri, telur bebek dapat dimasukkan ke dalam mulutnya, tentu saja dia sangat puas dengan hasilnya. Sebenarnya jangan bicara tentang Sang Guan Jiangshui sekarang, saya khawatir bahkan ibu Zhang Yu tidak dapat mengenalinya ketika dia melihatnya. Zhang Yu memiliki wajah baru, jadi dia secara alami dapat melepas topengnya dan pergi keluar untuk bertemu orang-orang. Bagaimanapun, kecuali beberapa orang, kebanyakan dari mereka belum pernah melihat wajah asli mereka. Tentu saja, dia dapat mengatakan apa adanya. Setelah orang-orang di perusahaan pada dasarnya mengenal penampilan manajer umum Zhang, pihak yang bertanggung jawab untuk menegosiasikan proyek pelabuhan baru Aman di Aman, Bataan, juga tiba di Xiangjiang. Resepsi Zhang Yu tidak mengambil alih, semuanya diserahkan kepada Ding Anyang, yang bertanggung jawab atas komunikasi. Saya harus mengatakan bahwa pekerjaan penerimaan Ding Anyang diatur dengan sangat hati-hati dan cermat. Pekerjaan semacam ini dipercayakan kepadanya menurut pendapat Zhang Yu. Hotel tempat tinggal sekelompok orang di Aman adalah hotel bintang 5 dengan kualitas terbaik di kota Xiangjiang. Tentu saja, catering dan adat istiadat negara lain juga mengacu pada adat istiadat dan kebiasaan negara lain. Keesokan harinya, Ding Anyang dan rombongannya mengunjungi industri terkait Suntek di Xiangjiang. Sebagai operator transit, pemrosesan, distribusi, dan penyimpanan terminal peti kemas terbesar di kota Xiangjiang, Suntek Group memiliki banyak tempat untuk dikunjungi. Saat kunjungan berlanjut, Aman dan rombongannya sangat puas dengan kekuatan keseluruhan Suntek Group di industri. Terminal pelabuhan, yang juga membuka jalan bagi kerjasama lebih lanjut antara kedua pihak. Setelah rombongan mengunjungi industri penting grup, ternyata mereka mulai berbicara tentang kerjasama. Faktanya, sebelum delegasi Aman mengunjungi perusahaan, mereka telah bertemu dengan manajemen senior Suntek Group untuk bekerja sama berkali-kali. Tingkat kepemimpinan yang hadir dalam pertemuan itu juga semakin tinggi, dan ketulusan kerjasama antara kedua pihak tentu saja semakin tinggi. Pembicaraan ini adalah pertukaran kunjungan tingkat tinggi terakhir antara kedua belah pihak sebelum kerjasama. Sebagai presiden grup setelah kekosongan jabatan ketua, Zhang Yu sekarang menjadi pemimpin tertinggi administrasi grup. Tentu saja, pertemuan sepenting itu, tentu saja, dia tidak bisa lagi menjadi penjaga toko. Pertemuan itu dijadwalkan akan diadakan di aula konferensi hotel mewah di Xiangjiang. Zhang Yu juga pertama kalinya bertemu dengan sekelompok orang dari Aman. Ding Anyang telah bertanggung jawab atas seluruh resepsi akhir-akhir ini. Pada saat ini, tentu saja, dia dapat menjadi penghubung di kedua belah pihak dan memperkenalkan pemahaman tingkat tinggi dari kedua belah pihak. General Manager Zhang, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Wakil Wali Kota Aman, dan Wakil Wali Kota Ali Abdul bin Oder. Ini dia, Amas Jafar bin Hari, Direktur Otoritas Pelabuhan Newport, Aman. Siapa ini? Dengan diperkenalkannya Ding Anyang, Zhang Yu menyapa orang-orang di Aman dengan jabat tangan yang ramah. Zhang Yu mengikuti dan memperkenalkan manajemen senior Suntek Group ke sisinya. Karena kedua belah pihak berbicara bahasa Inggris, tentu saja tidak ada masalah dalam komunikasi. Setelah kedua belah pihak saling memperkenalkan diri, mereka memasuki ruang pertemuan bersama-sama, dan para tamu dipersilakan duduk. Pembicaraan pun resmi dimulai. Zhang Yu menatap Abdul yang duduk dalam bahasa Inggris dan berkata dengan ramah dalam bahasa Inggris, "Selamat datang Wakil Wali Kota Abdul untuk datang ke Xiangjiang sebagai tamu. Wakil Wali Kota dan rombongannya ada di sini untuk berkunjung, dan kami akan menjamu mereka secara langsung. Namun, saya yakin Wakil Presiden Ding telah menjelaskan kepada Anda, saya baru saja mengambil alih pekerjaan manajemen grup untuk waktu yang singkat, dan banyak bisnis grup, saya masih terbiasa dengan tahap eksplorasi. Tetapi waktunya benar-benar terbatas. Tidak berdaya, saya baru saja meminta Wakil Presiden Ding untuk penyambutan. Tolong Wakil Wali Kota tidak boleh marah." Abduler tersenyum dan berkata, "Manajer umum Zhang tidak perlu bersikap sopan. Presiden Suntek memiliki karir yang hebat, dan manajer umum Zhang baru saja mengambil alih pekerjaan presiden. Tidak masalah untuk bersikap adil. Selain itu, grup kami datang ke perusahaan Anda, terutama untuk datang. Mengenai kerjasama, selama kerjasama berhasil, penyambutan tidak penting. Selain itu, dalam pertemuan ini,
Tuan Zhang sangat sibuk dan dapat duduk di kota sendiri. Sudah dapat dilihat bahwa perusahaan Anda dan proyek aman Newport kami kali ini. Kerjasama yang tulus, ini membuat saya sangat puas. Zhang Yu tersenyum, terima kasih Wali Kota Abdul atas pengertian Anda. Sebenarnya, mengenai rencana perluasan pelabuhan baru aman, kedua pihak kita telah banyak bernegosiasi dan bernegosiasi. Sekarang dikatakan bahwa itu telah mencapai hasil yang cukup besar. Sebenarnya, industri pergudangan dan pelabuhan Suntek Group kami di Asia juga merupakan perusahaan kecil dan terkenal dengan teknologi, manajemen, dan pengalaman layanan yang kaya, dan sudah pasti merupakan mitra terbaik Anda. Mengenai hal ini, kami masih memiliki Suntek Group yang saya yakini. Saya yakin bahwa Wakil Presiden Ding membawa wali kota dan rombongannya untuk mengunjungi terminal penyimpanan dan pusat transfer logistik grup kami kemarin. Saya tidak tahu apa pendapat Wakil Wali Kota tentang kekuatan perangkat lunak dan perangkat keras perusahaan kami. Apakah Anda puas? Abdullah mengangguk dan berkata, kekuatan grup Anda ada di wilayah Asia kami, dan tentu saja itu terkenal. Secara khusus, saya sangat terkejut dengan tingkat modernisasi pusat transfer logistik Anda. Teknologi terkait juga sangat dibutuhkan untuk pengembangan pelabuhan baru kami di masa mendatang. Kami sangat puas dengan dukungan teknisnya. Zhang Yu tersenyum dan berkata, dengarkan Wakil Wali Kota. Apakah ada persyaratan lain? Abdul tersenyum dan berkata, tentu saja, ada persyaratannya. Jika proyek perluasan pelabuhan baru kita di Aman hanya ingin membuat sedikit kegaduhan, sebenarnya, tidak perlu ada pertempuran besar seperti itu. Dengan kata lain, perluasan pelabuhan kali ini direncanakan untuk membuat dermaga laut dalam yang lebih besar dan lebih komprehensif. Selain itu, cakupan bisnis dan proyek yang terlibat di pelabuhan lebih banyak, lebih komprehensif, dan lebih besar daripada jenis proyek grup pada tahap ini. Oleh karena itu, kami berharap grup Anda dapat mendukung pembangunan pelabuhan kami dengan kuat dalam hal teknologi terkait perangkat lunak dan perangkat keras. Selain itu, dalam hal dukungan finansial, itu bisa sedikit lebih besar, yang akan meletakkan dasar yang baik untuk kerja sama kita selanjutnya. Petik 2. Zhang Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu berapa banyak wakil wali kota bermaksud untuk berinvestasi di grup kami. $10 miliar. Abdul berkata pelan, 10 miliar, itu masih harus dolar AS. Zhang Yuan mengusap hidungnya dan tersenyum, itu benar-benar banyak uang. Kalau begitu, saya tidak tahu berapa harga yang ingin Anda gunakan untuk 10 miliar dolar AS ini. Abdul tersenyum dan berkata, 30 tahun hak waralaba pelabuhan. Percayalah, itu seharusnya cukup. Tidak, hanya 30 tahun hak operasi. Ingin mendapatkan 10 miliar dari kami. Atau dolar AS. Zhang Yu mendengus tidak senang, dan berkata, Tuan Wakil Wali Kota, Anda tidak bersama saya. Hanya bercanda, Abdullah berkata dengan tenang ketika dia mendengar kata-kata itu, mengapa? Bukankah Tuan Presiden berpikir bahwa hak waralaba 30 tahun itu bernilai 10 miliar dolar? Itu sepadan, bukankah Tuan Wakil Wali Kota masih menghitung? Zhang Yu mengambil pena di tangannya, memutarnya di ujung jarinya, dan melanjutkan, Anda tahu. 10 miliar dolar AS ini bahkan akan membeli 10 obligasi Treasury AS yang bernilai 30 tahun dari sekarang. Saya percaya bahwa Tuan Wakil Wali Kota memiliki banyak mentalitas. Dan ini hanya membeli obligasi Treasury AS. Jika Anda menggunakan tim profesional untuk beroperasi di pasar investasi selama 30 tahun dan semuanya berjalan dengan baik, Anda mungkin akan mendapatkan keuntungan jauh lebih tinggi dari level ini. Jadi, jika dibagi rata, biaya investasi tahunan grup kami sangat menakjubkan. Tidakkah Bapak Wakil Wali Kota menganggap bahwa persyaratan Anda terlalu tulus? Abdullah tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, Tuan Presiden, saya pikir Anda mungkin salah perhitungan. Faktanya, kondisi yang kami rumuskan sebenarnya adalah kondisi yang sangat tulus. Anda harus tahu, pelabuhan yang kita bicarakan bukanlah pelabuhan kecil yang memuat beberapa puluh ribu ton. Pelabuhan baru kami di Aman adalah pelabuhan air dalam alami yang sangat besar yang langka di dunia. Jika diperluas dengan benar, pelabuhan ini dapat menambatkan beberapa kapal seberat 500.000 ton atau lebih pada saat yang bersamaan. Kapal barang, dan sistem penyimpanan pelabuhan desain kami adalah pelabuhan terintegrasi cerdas berskala besar, spesifikasi desain, dengan mudah masuk 10 besar.
Dunia, tingkat kecerdasannya lebih rendah dari 5 besar dunia. Apakah ini hak operasi pelabuhan terintegrasi berskala besar selama 30 tahun? Apakah keuntungan akan berbisik kepada Departemen Keuangan AS 10 tahun? Petik 2. Zhang Yuwenyan juga tersenyum dan berkata, Tuan Wakil Wali Kota. Tetapi visi makro yang Anda katakan masih belum pasti untuk saat ini. Jika pelabuhan baru Anda di Aman sekarang menjadi salah satu dari 5 pelabuhan teratas di dunia, maka saya akan mengatakan bahasa Indonesia, tidak ada apa-apa dan memberikannya kepadamu segera. Investasi, tetapi tonase dan hasil produksi yang kamu bicarakan hanyalah ide-ide pada tahap perencanaan. Bagaimanapun, pelabuhan barumu di Aman sekarang tidak dikenal di dunia dan fasilitas pendukungnya tidak lengkap dan tidak jauh dari negaramu. Ada juga yang kelima di dunia, dagang daksingang. Tidakkah Tuan Wakil Wali Kota merasa bahwa pelabuhan negaramu sekarang berpikir untuk masuk 10 besar di dunia? Apakah itu sedikit terlalu tinggi? Petik 2. Nada sarkastik Zhang Yu memancarkan sedikit ketidaksenangan di mata Abdul. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia juga seorang tokoh yang mengangkat wajah di Bataan, dan telah diperlakukan seperti ini di masa lalu? Namun, karena dia di sini untuk membahas kerjasama dan bukan untuk bertarung, tentu saja tidak mungkin untuk mengangkat meja dan pergi karena sepatah kata dari pihak lain. Pada akhirnya, dia masih menahan amarahnya dan berkata dengan tenang, saya tidak tahu apakah ada harga yang sesuai di hati Tuan Presiden. Jika demikian, mungkin lebih baik untuk mengatakannya dan mendengarkannya. Itu lebih baik daripada tidak ada standar. Semua orang saling membicarakan satu sama lain. Zhang Yu tersenyum dan berkata, tentu saja saya memiliki standar yang baik. Dan saya pikir harganya sama. Silakan bicara. Terlepas dari apakah pihak lain dapat memahami gerakannya sendiri, Zhang Yu menggelengkan wajahnya di depan pihak lain dan berkata, 6 miliar dolar. Bagaimana pendapat Wakil Wali Kota tentang harganya? Sekelompok orang di Aman mendengar ini mengerutkan kening pada saat yang sama, dan kemudian mereka mulai berbisik satu sama lain. Meskipun orang-orang ini juga tahu bahwa tampaknya sangat sulit untuk menginginkan pihak lain menyuntikkan 10 miliar dolar AS. Tetapi harga Zhang Yu memang terlalu keterlaluan. Apakah Anda pikir ini berbelanja di pasar? Harganya 4 miliar yuan dalam sekali tebasan, yang merupakan tanda ketidaktulusan. Abdul mendengus, dan berkata, Tuan Presiden, tidakkah Anda pikir harga yang Anda tawarkan kurang tulus daripada harga saya? 6 miliar orang ingin mengambil alih hak pengelolaan pelabuhan baru kita selama 30 tahun. Anda tahu, proyek perluasan pelabuhan baru kita memiliki total investasi hampir 15 miliar dolar AS, dan kita bahkan tidak dapat membangun setengah pelabuhan dengan 6 miliar, bagaimana kita bisa setuju? Zhang Yuwenyan melambaikan tangannya dan berkata, karena wakil wali kota tidak setuju, tidak ada yang perlu dibicarakan. Saya pikir ini akan menjadi akhir pertemuan. Begitu pernyataan Zhang Yu keluar, semua orang di kedua sisi pertemuan hampir tercengang. Semua orang di Suntek Group, apakah Zhang Yu merasa gila? Bagaimana saya bisa mengangkat meja tanpa berbicara? Bukankah kita harus terus berdebat sampai kedua belah pihak memiliki hasil yang memuaskan untuk mengakhirinya? Kelompok di Aman bahkan lebih marah. Untuk mengetahui sikap pihak lain, itu tidak tulus untuk berbicara, dan bahkan sedikit dihina. Bagaimana bisa orang-orang ini juga merupakan pemimpin sosial tingkat tinggi di negara mereka sendiri? Bagaimana mereka bisa saling menghina seperti itu? Ding Anyang duduk di samping, bahkan lebih tercengang. Dapat dikatakan bahwa dia sama sekali tidak siap dengan tindakan Zhang Yu. Awalnya, ketika kedua belah pihak menemui jalan buntu, dia sedang menyelesaikannya sendiri. Siapa yang tahu Zhang Yu tiba-tiba mengangkat meja dan berbicara tentang, sungguh lelucon. Abdulir juga berkata, Tuan Presiden, apakah Anda tidak ingin berbicara lagi? Zhang Yu menunjukkan ekspresi provokatif, dan berkata, ada apa? Aneh, sekarang kita tidak bisa membicarakannya, apalagi yang bisa kita bicarakan. Lebih baik tidak berbicara, tinggalkan saja rapat ini. Hah, ayo pergi. Abdul mendengar ini, dan menjadi marah bersama, dan sekelompok orang di sekitar Aman juga bangkit dan ingin keluar. Jangan lakukan itu. Harap tenang dan gelisah. Ding Anyang berdiri dengan tergesa-gesa saat ini dan menghentikan Abdul. Tuan Wakil Wali Kota, jangan marah dulu, Presiden kita tidak bermaksud begitu. Itu tidak berarti itu. Apa artinya itu? Abdul berkata dengan wajah muram, Tuan Ding.
Kali ini kami akan datang ke perusahaan Anda di Aman untuk membahas kerja sama penandatanganan kontrak. Awalnya itu adalah hal yang sangat tulus. Perusahaan Anda tetapi kami memperlakukan ketulusan kami dengan sikap ini, yang membuat kami sangat kecewa. Tampaknya kami harus mempertimbangkan kembali niat kerja sama ini. Meskipun investasi puluhan miliar dolar adalah investasi yang besar, dunia ada banyak perusahaan besar yang memenuhi syarat, dan Suntek bukanlah satu-satunya pilihan. Petik 2. Jangan kesal, Tuan Wakil Wali Kota. Faktanya, Presiden kami baru saja mengambil alih pekerjaan grup. Kami belum sempat mempelajari banyak rencana pengembangan grup. Terlebih lagi, kami berdua telah mempersiapkan waktu yang lama untuk rencana kerja sama ini. Tidak mungkin hasil kerja sama jangka panjang ini berlalu begitu saja karena sedikit kesalahpahaman, maka kerugiannya terlalu besar bagi kami berdua. Jadi saya berharap Tuan Wakil Wali Kota dapat memberi kami lebih banyak waktu yang dihabiskan untuk komunikasi, sehingga rencana perluasan pelabuhan baru Aman akan berjalan sesuai rencana secepat mungkin. Petik 2. Wakil Presiden Ding, sekarang setelah Anda mengatakan ini, saya harus membantah. Sekarang bukan berarti kita tidak memiliki ketulusan untuk bekerja sama. Jika bukan ketulusan kita, mustahil untuk mengorganisasi tim sebesar itu untuk membahas kerja sama di Xinjiang. Sebenarnya, kita bisa sampai pada tahap ini, berkat dukungan dan kerja sama jangka panjang Wakil Presiden Ding. Kami juga melihat wajah Wakil Presiden Ding dan datang ke perusahaan Anda dengan ketulusan yang begitu besar. Namun, sikap Anda membuat saya sangat kecewa. Meskipun saya bersimpati dengan banyak hal yang terjadi di perusahaan Anda baru-baru ini tidak berarti bahwa saya akan mentolerir sikap Anda untuk mempermalukan kami. Bagi negara manapun, kerja sama harus didasarkan pada rasa saling menghormati. Kerja sama telah berlanjut. Jika Anda tidak tahu apa itu etika dasar dan rasa hormat, saya yakin bahwa dasar kerja sama tidak akan ada lagi. Mengenai hal ini, saya harap para eksekutif senior perusahaan Anda akan memiliki sedikit pengertian, dan itu sama sekali tidak membuat khawatir. Petik 2. Saya tahu semuanya. Ding Anyang buru-buru menenangkan, sebenarnya, alasan mengapa kita berdua sedikit disalahpahami juga merupakan penyebabnya. Saya yakin Wakil Wali Kota juga tahu bahwa ketua lama kami baru saja meninggal dunia. Bapak Presiden dan saya benar-benar terlalu sibuk pada tahap ini. Hal ini secara langsung menyebabkan kegagalan kami untuk berkomunikasi dengan baik dalam banyak hal. Saya akui bahwa itu semua salah saya, bahwa komunikasi saya tidak berhubungan dengan presiden kami. Jadi saya harap Wakil Wali Kota akan melihat saya. Beri kami waktu lagi, jangan khawatir. Kali ini, saya pasti akan menjelaskan semuanya dengan jelas. Anda harus tahu bahwa bukan hanya ketulusan kedua belah pihak, tetapi juga keinginan dari ketua lama kita. Bapak Wakil Wali Kota dan tamu-tamu terhormat, silakan kembali ke hotel terlebih dahulu untuk beristirahat. Kita akan bertemu lagi besok untuk membahas masalah ini, saya yakin ini akan diselesaikan dengan memuaskan. Apakah ini baik-baik saja? Setelah mendengarkan kata-katanya, Abdul menatap Zhang Yu yang tidak bisa melihat jauh, lalu menatap Ding Anyang lagi, mengangguk sebentar, dan berkata, baiklah. Lihat Wakil Presiden Ding Changjiu karena dukungan yang kuat untuk pekerjaan kita akan menunggu 1 hari lagi. Saya berharap bahwa, tingkat tinggi, tertentu dari perusahaan Anda dapat menjelaskan prospek pengembangan dan manfaat spesifik dari seluruh proyek, dan tidak membuat hal yang sama seperti sebelumnya. Kami telah mengambil keuntungan, tetapi Anda telah menderita kerugian besar. Petik 2. Oke, baiklah, yakinlah kepada Wakil Wali Kota. Kali ini kami pasti akan memahami semuanya, dan kami akan segera memberikan jawaban yang memuaskan kepada Wakil Wali Kota dan tamu terhormat. Abdullah mengangguk, tidak berbicara sepatah kata pun dengan Zhang Yu, dan berbalik untuk meninggalkan ruang konferensi bersama beberapa orang. Ding Anyang buru-buru menarik Wakil Presiden beberapa perusahaan dan mengirim rombongan keluar. Adapun Zhang Yu, dia terus duduk di kursi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Anggota senior Suntek Group lainnya hanya bisa duduk di kursi mereka tanpa berbicara. Meskipun orang-orang ini merasa bahwa kinerja Zhang Yu hari ini memalukan, tetapi apa yang dikatakan orang lain juga merupakan pemimpin puncak perusahaan saat ini dan memiliki keputusan akhir. Tentu saja, mereka tidak berani mengatakan apapun. Tetapi proyek ini adalah bisnis besar yang melibatkan puluhan miliar dolar. Jika Anda kehilangannya, itu akan menjadi kerugian besar bagi perusahaan.
Jika bukan karena Dewan Direksi saat ini, hal semacam ini benar-benar tidak tahu siapa yang harus memimpin. Ding Anyang dan yang lainnya membawa Abdul kembali ke ruang konferensi, dan melihat orang-orang di sekitarnya, berkata, yang lain akan bertemu terlebih dahulu. Beberapa dari kita punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Presiden. Setelah mendengar dari eksekutif perusahaan lainnya, mereka buru-buru mengucapkan selamat tinggal kepada Zhang Yu dan meninggalkan ruang konferensi. Ding Anyang menunggu semua orang di ruang konferensi pergi sebelum mereka melihat Zhang Yu. Zhang Yu sedang bermain dengan teleponnya saat ini, seolah-olah tidak ada yang terjadi, dia tidak merasa bahwa apa yang baru saja terjadi adalah salah. Beberapa orang saling memandang dan menggelengkan kepala pada saat yang sama. Ding Anyang memikirkannya dan berkata, "Kakak ipar, bisakah kamu bicara sekarang?" "Ya." Zhang Yuonyan meletakkan teleponnya, mendongak, dan berkata, "Ada yang ingin dikatakan." Ding Anyang berkata, "Kakak ipar, kamu mungkin baru dalam bisnis perusahaan, dan kamu tidak tahu betapa pentingnya proyek perluasan pelabuhan baru aman bagi kelompok kami. Dapat dikatakan bahwa ketika kakek masih hidup, kami telah mengirim orang ke Pakistan berkali-kali. Komunikasi antara Damuo dan Aman sebelum kerjasama juga dapat dikatakan bahwa alasan mengapa kami memiliki hasil saat ini sepenuhnya merupakan hasil dari komunikasi berkali-kali." Zhang Yuonyan tersenyum dan berkata, "Bagaimana dengan itu? Karena semua orang membuka pintu untuk berbisnis, itu tidak lebih dari pihak lain yang menawar, dan kami sedang menawar. Apakah pihak lain tidak diizinkan untuk menawar? Apakah pihak lain tidak boleh melakukannya? Bisnis ini untuk perampokan." Ding Anyang terdiam dan berkata, "Kakak ipar, mungkin aku mengatakan itu, yang agak tidak pantas. Tetapi bisnis yang sedang kita bicarakan sekarang bukanlah pergi ke kota pakaian untuk membeli pakaian dan sepatu, tetapi kita dapat menawar sesuai suasana hati kita. Jangan katakan bahwa nilai aman Newport bernilai 10 miliar, tetapi bahkan jika itu benar-benar bernilai 10 miliar, ada nilai tersembunyi lainnya di dalamnya. Kalau begitu aku bisa belajar. Aku tidak tahu nilai tersembunyi apa yang ada di sana. Itu bagus. Kalau begitu aku akan memberikan analisis dan analisis kepada saudara iparmu. Faktanya, sebagian besar waktu kita mempertimbangkan investasi, terutama berdasarkan jumlah bisnis utama dan tingkat pertumbuhan tahunan, untuk menghitung apakah total laba selama periode investasi hemat biaya. Dalam proyek normal, tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi proyek ini bukanlah konsep bisnis umum. Ding Anyang melanjutkan, faktanya, target pelabuhan-pelabuhan besar ini umumnya berlatar belakang modal nasional, dan bukan merupakan sumber daya strategis tingkat negara yang berlebihan. Karena Selat Asia Selatan telah berada di bawah kendali Amerika dalam beberapa tahun terakhir, Yankee sering mengganggu pengiriman kargo di negara kita, dan pada saat yang sama sering mengancam untuk memutus jalur jalan Asia Selatan. Untuk mematahkan monopoli Amerika, kita tidak memiliki cara untuk mengembangkan proyek jalur sutra Asia Eropa Afrika. Lokasi geografis aman Newport merupakan modal penting bagi negara kita untuk melawan Grand Newport yang digadaikan Amerika Serikat, dan signifikansi strategisnya sangat penting. Jika kita dapat memenangkan hak operasi aman Newport selama 30 tahun, tidak hanya bisnis inti kita yang dapat diperluas dan kita akan mencoba sistem logistik pelabuhan terintegrasi yang lebih modern. Yang lebih penting, kita dapat membantu negara melepaskan tembakan pertama di Asia Selatan. Pada saat itu, status grup kita di Tiongkok akan sangat berbeda, dan pasti bukan masalah sepele untuk menarik modal keseluruhan grup. Jadi mengenai investasi ini, kita tidak bisa hanya melihat keuntungan moneter. Itulah sebabnya kakek dan ayah menaruh perhatian khusus pada proyek ini sebelum mereka jatuh sakit. Zhang Yuonyan tampak tertegun dan mengangguk, "Saya tidak menyangka ada begitu banyak pepatah dalam rencana dermaga ini. Begitu juga Anda, mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Saya pikir investasi dalam proyek ini terlalu banyak uang, dan kami rugi." "Baiklah, saya pasti sudah mengetahuinya jadi saya tidak akan menyebut harga serendah itu." Petik 2. Ding Anyang dan beberapa orang di sekitarnya mendengarnya, wajahnya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Satu hal yang cukup sederhana adalah karena seorang pria yang tidak mengerti apa-apa menjadi kesal, dan dia hampir membuat kekacauan. Saya tidak tahu mengapa Dewan Direksi memilih orang seperti itu untuk mengambil alih posisi presiden. Jika orang ini terus mengaduk-aduk di masa depan, perusahaan mungkin tidak mengesampingkan kemungkinan akan menurun. Bagaimanapun, kita semua tahu kebenaran dari kobaran api itu.
Meskipun Ding Anyang juga frustrasi dengan pihak lain, dia tidak bisa menamparkan Zhang Yu secara langsung. Bagaimana mengatakan bahwa pihak lain sekarang adalah pemimpin tertinggi perusahaan? Dia ingin membawa proyek perluasan pelabuhan baru aman ini ke tahap formal, dan dia masih perlu membujuk Zhang Yu. Ding Anyang berkata, "Kakak ipar, sebenarnya, itu semua salahku. Sebenarnya, aku tidak memberitahumu di awal, sehingga kita dapat memiliki masalah besar dalam komunikasi. Namun, saudara ipar, harap tenang saja. Apapun yang terjadi, sebagai pemimpin tertinggi perusahaan, kami semua tetap mendengarkan perintah Anda. Orang-orang harus menjaga martabat mereka tetap terbuka dan kita tidak boleh kehilangan muka. Bagaimanapun, sebagai satu kesatuan, kita harus tetap bersatu dan tidak bersatu, biarkan orang luar membaca lelucon itu." Semua orang bilang ya. Ding Anyang berkata demikian, siapa yang berani mengatakan tidak? Yu Mingzi juga mengangguk cepat-cepat, "Wakil Presiden Ding benar. Tidak peduli apapun, kita tetap harus menantikan niat Tuan Zhang. Di hadapan orang asing, kita tidak bisa main-main dan membiarkan orang lain lolos begitu saja." Qiu Hao juga mengangguk, "Saya setuju. Bagaimanapun, apa yang Tuan Zhang maksudkan adalah apa yang dimaksud perusahaan kita. Pada titik ini, kita masih perlu menunjukkan sikap kita kepada orang-orang di Aman." "Saya mendukung, saya setuju, dan saya." Para eksekutif lainnya juga menyampaikan pendapat mereka saat ini. Zhang Yu melihat para eksekutif senior di sekitarnya yang mendukungnya, dan sangat senang di dalam hatinya, tertawa, "Sebenarnya, masalah ini kita masih perlu membahas jangka panjang. Tapi tidak masalah. Kakak ipar, kemampuan pribadimu membuat kami sangat puas. Itu saja, aku melihat ini. Aku akan memberikannya kepadamu kakak ipar di masa depan. Aku percaya bahwa dengan kemampuanmu, kamu pasti akan menciptakan solusi yang lebih sempurna untuk perusahaan. Aku sangat optimis tentangmu." Ding Anyang mendengarkan, dan buru-buru mengantongi tiket. "Kamu dapat yakin, kakak ipar. Aku akan mengatur pertemuan untukmu sebentar lagi, dan mencoba untuk menemukan solusi yang cocok sore ini. Itu pasti akan membantu perusahaan kita dan mendapatkan kondisi yang lebih baik." Zhang Yu mengangguk puas dan bangkit dan berkata, "Kalau begitu kamu sibuk dengan dirimu sendiri. Aku agak lelah dan ingin kembali beristirahat dan beristirahat. Kakak ipar, kamu dapat memberitahu aku jika kamu punya berita." Turun dan meninggalkan ruang konferensi. Ding Anyang mengantar Zhang Yu pergi, berbalik dan meninggalkan manajemen puncak, dan mulai mempelajari rencana tanggapan untuk rapat besok. Ding dong, bunyi bel pintu datang. Abduler membuka pintu kamar hotel, melirik pria yang berdiri di luar, tanpa ekspresi aneh, tetapi berkata dengan nada tenang, "Anda datang. Masuklah." Setelah itu, dia berbalik dan berbalik. Sebelum memasuki rumah, Ding Anyang menempelkan tanda, "Jangan ganggu," di pintu kamar. Setelah memasuki kamar, dia mengunci pintu. Dekorasi di kamar itu sangat mewah. Meskipun bukan suite presidensial, itu juga suite mewah kedua di hotel. "Duduk." Abdule menunjuk ke kursi di seberangnya, diikuti dengan mengambil cangkir kopi di atas meja, menyesapnya, dan terus menikmati pemandangan malam Xiangjiang di luar jendela. Ding Anyang duduk di kursi dan berbalik untuk melihat pemandangan malam di luar jendela. Dia tersenyum, "Tuan Wakil Wali Kota, apa pendapat Anda tentang pemandangan malam Xiangjiang?" Abduler berkata tanpa menoleh ke belakang, "Bagaimana dengan yang baik? Bagaimana dengan yang buruk? Itu hanya kota, tetapi semuanya tampak serupa. Tuan Wakil Wali Kota, Anda begitu bebas dan santai. Sebenarnya, saya juga tidak suka kota Xiangjiang. Meskipun pemandangan malam di sini terlihat sangat indah, jika Anda berjalan di dekatnya, Anda akan menemukan tempat-tempat yang tidak dapat diterangi lampu. Kota ini sangat kumuh, tidak seindah yang terlihat dari kejauhan. Kerumunan di sini sangat padat, dan orang-orang datang dan pergi seperti semut setiap hari, membuat orang-orang hidup sangat tertekan dan tidak bahagia sama sekali. Bagi saya, ini seperti kurungan. Hidup hanyalah kurungan diri." Abdul melirik Ding Anyang dan meletakkan cangkir kopi di tangannya, berkata, "Pikiran Tuan Ding cukup istimewa. Sebenarnya, dengan status Anda saat ini, Anda seharusnya sudah memiliki kebebasan finansial. Sekarang, Anda dapat menjalani kehidupan seperti yang Anda inginkan. Jika Anda sudah tahu bahwa ini adalah kurungan, mengapa Anda harus mengurung diri secara paksa dan tidak mengejar kebebasan? Sejati,
Tidak mungkin. Semua yang saya miliki sekarang tertanam di kota ini. Bahkan dapat dikatakan bahwa saya dan kota ini tidak dapat dipisahkan. Jika saya pergi dari sini sekarang, saya akhirnya akan memiliki tidak ada. Sebelum aku mampu membawa apa yang aku inginkan. Sebelum segalanya, bahkan di dalam sangkar, aku tidak akan pergi. Petik 2. Dengan ekspresi sarkastis di wajah Abdul, itu kata yang bagus. Dengan semua yang dikatakan, kau hanyalah budak uang. Bab 1536, Lantai. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Ding Anyang tidak merasa begitu marah ketika mendengar ini. Faktanya, baginya, pengalaman hidup tidak kalah dari drama pahit. Tingkat ironi ini tidak ada apa-apanya, jadi tidak masalah. Wakil wali kota benar. Faktanya, uang memiliki keajaiban ini bagi siapapun. Saya hanya orang biasa. Tentu saja, tidak ada bedanya. Apakah Tuan Wakil Wali Kota tidak menyukai uang? Jika Anda tidak menyukai uang, maka kita tidak akan bisa melakukannya dengan benar sejak awal, bukan? Petik 2. Abduler mendengus, dan berkata, saya suka uang. Tetapi saya harus tetap memiliki batas bawah. Saya percaya bahwa saya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan orang-orang seperti Anda yang sangat serba bisa. Petik 2. Apakah Anda memiliki dasar? Hehehe. Ding Anyang tertawa sebentar, seolah-olah dia mendengar sesuatu yang sangat lucu, berkata, Tuan Wakil Wali Kota. Tidakkah Anda berpikir bahwa kata, dasar, digunakan oleh Anda? Apakah dia sebagus sitkom klasik? Wajah Abduler memancarkan kekesalan, diikuti oleh suara dingin, dan berkata, oke. Aku tidak punya banyak waktu untuk berbicara denganmu tentang hal-hal yang tidak berguna ini. Aku percaya bahwa Tuan Ding tidak menganggur denganku kali ini. Ngobrol, ayo bicara, apakah hal-hal yang kalian diskusikan sepanjang hari itu membuahkan hasil? Aku dan aku tidak ingin membuang-buang waktumu untuk presiden idiotmu itu. Ding Anyang tersenyum dan berkata, tenang saja, Tuan Wakil Wali Kota. Sebenarnya, aku sudah benar-benar berurusan dengan orang bodoh itu sekarang. Dia sekarang telah memberiku semua hak keputusan proyek pelabuhan. Kerja sama saat ini di antara kita, sekarang sudah datar, dan hanya proses penandatanganan akhir yang tersisa. Abdule mendengar bahwa wajahnya tampak sedikit lebih baik, dan mengangguk, dan berkata, aku harus memberi selamat kepada Tuan Ding. Rencana Anda tinggal selangkah lagi menuju kesuksesan akhir. Harus dikatakan bahwa kami semua senang dan bahagia. Ding Anyang tersenyum, dan berkata, selama saya mendapatkan apa yang saya inginkan, tentu saja saya akan memberikan Anda keuntungan dari Wakil Wali Kota. Anda dapat mengingatnya. Abdule mengangguk dan berkata, iya. Sekarang Tuan Ding telah memperoleh keputusan akhir tentang proyek tersebut. Maka saya percaya bahwa jumlah total dana yang diinvestasikan oleh kelompok Anda kali ini adalah uang muka kami. Katakanlah harga yang bagus. Ding Anyang tersenyum dan menggelengkan kepalanya setelah itu. Abduler mengerutkan kening, dan berkata, Tuan Ding, apa maksud Anda? Apakah masih akan ada perubahan dalam tawaran kelompok Anda? 7 miliar dolar. Ding Anyang berkata tanpa kekacauan apapun. 7 miliar. Abdul berkedip tidak senang saat mendengarnya, dan berkata, Tuan Ding. Apakah Anda bercanda? Saya ingat kita mengatakan harga cadangan yang bagus, tetapi 8 miliar dolar. Anda 1 miliar dolar berkurang sekaligus, seolah-olah itu bukan harga yang sama yang kita katakan sebelumnya. Tuan Wakil Wali Kota, sebenarnya, dari sudut pandang kami, total investasi sebesar 7 miliar dolar AS sudah cukup banyak. Meskipun rencana produksi tahunan pelabuhan baru aman sangat mengagumkan, tetapi untuk mencapai kapasitas produksi aktual, dan itu tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Sebagai pra-operator proyek, kami harus menanggung banyak risiko selama periode ini. Meskipun saya memiliki rencana dalam hal ini, itu tidak berarti bahwa saya tidak mengambil bisnis ini dianggap sebagai bisnis. Bagaimanapun, setelah saya mengambil alih perusahaan, saya masih harus melakukan bisnis secara normal. Sekarang jika saya kehilangan uang perusahaan, tentu saja, itu tidak masalah. Tetapi jika saya kehilangan uang di masa depan, saya akan kehilangannya, tentu saja saya harus memperhitungkan kepentingan saya. Petik 2. Tuan Ding, Anda tidak bisa mengatakan itu.
Bahkan jika Anda mungkin menjadi kepala Suntec Group di masa depan. Tetapi itu juga dapat mengabaikan kepentingan kita. Jangan lupa bahwa total investasi proyek kita adalah 15 miliar dolar AS. Bahkan setengah dari 7 miliar dolar AS investasi dolar, bagaimana kita bisa setuju? Tuan Wakil Wali Kota, kita sudah membahas skala investasi 7 miliar ini berkali-kali, dan itu sudah menjadi konsensus. Hari ini, bahkan jika tidak ada bentrokan presiden, kita harus membuat harga ini. Faktanya, lingkungan ekonomi dunia saat ini seberapa buruk situasinya, Wakil Wali Kota juga tahu. Dalam latar belakang ekonomi yang besar ini, investasi berbagai negara hanya akan semakin menyusut. Jika bukan karena kita kelompok yang besar dan kuat seperti Suntec, tidak mungkin bagi perusahaan manapun untuk mengambilnya investasi sebesar itu diinvestasikan dalam satu proyek. Oleh karena itu, total investasi 7 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Tuan Wakil Wali Kota harus memahami kesulitan kita. Tuan Ding, Anda membuat saya memahami kesulitan Anda, tidakkah Anda memahami kesulitan saya? Jangan lupa, saya hanya seorang wakil wali kota, bukan wali kota. Dan bahkan jika saya seorang wali kota, saya juga tidak memiliki banyak kemampuan untuk menjual hak operasi pelabuhan selama 30 tahun kepada perusahaan Anda dengan harga 1 miliar dolar lebih murah. Jika saya melakukan itu, saya akan segera dijual ke negara dengan menjual aset milik negara dengan harga murah. Petik 2. Hehehehe, kita semua sangat akrab dengan Tuan Wakil Wali Kota, mengapa Anda mengatakan kata-kata yang tidak bergizi ini? Alasan mengapa saya dapat menagih 7 miliar yuan kali ini, tentu saja, saya memiliki kepercayaan diri. Karena saya telah menerima ketika datang ke informasi orang dalam, garis bawah untuk investasi proyek Anda adalah 7,3 miliar dolar, kan? Kemudian kutipan 7 miliar dolar kami baru saja memberi kami cukup ruang untuk tawar-menawar. Ketika kami mengadakan pertemuan, kami melakukan triknya sedikit saja, dan akhirnya menetapkan harga yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Pada saat itu, Tuan Wakil Wali Kota tidak akan memiliki masalah ketika dia kembali ke Tiongkok, dan dia akan lebih meningkatkan statusnya di partai Anda. Diharapkan untuk memengaruhi posisi tinggi wali kota di masa depan, mungkin. Petik 2. Kamu, Abdullah mendengar bahwa wajahnya agak jelek dan menatap Ding Anyang dengan erat. Bagaimana kamu tahu harga cadangan kami? Ding Anyang tersenyum mendengar kata-kata itu dan berkata, Tuan Wakil Wali Kota. Sebenarnya, saya mungkin mengatakan itu, mungkin tidak sopan kepada Anda. Tetapi di dunia ini, selama Anda mampu membayar uang, apakah ada rahasia mutlak? Petik 2. Abdul mendengus dingin, dan wajahnya sangat tidak menyenangkan. Sebenarnya, bagi siapapun yang berkuasa, perasaan dipimpin oleh hidung orang lain jelas tidak nyaman. Ruangan itu sunyi untuk waktu yang lama. Tak seorang pun dari mereka berbicara, sampai Abdul mendapatkan kembali suasana hatinya yang tenang, dan berkata, Tuan Ding. Sekarang setelah Anda mendapatkan harga yang Anda inginkan, maka kita dapat menegosiasikan harga yang bagus. Seharusnya, tidak ada perubahan. Petik 2. Ding Anyang tersenyum dan berkata, tentu saja tidak. Tuan Wakil Wali Kota, harap yakinlah tentang ini. 200 juta dolar AS yang saya siapkan untuk Anda sekarang sudah ada. Begitu kontraknya selesai, saya akan segera miliaran dolar ke rekening bank Swiss Anda. Ketika Anda bekerja sama dengan rencana saya untuk merilis berita terkait, saya akan menyetorkan sisa uang ke rekening Anda. Anda benar-benar puas. Setelah mendengar ini, Abdullah akhirnya menunjukkan ekspresi puas dan mengangguk, Tuan Ding dapat yakin. Selama itu adalah apa yang saya janjikan, itu akan dilakukan. Tetapi saya harus menyatakan sesuatu terlebih dahulu. Meskipun saya dapat memenuhi permintaan Tuan Ding, saya hanya akan melakukan apa yang telah kita sepakati sebelumnya, dan hal-hal di luar kesepakatan tidak ada hubungannya dengan saya. Jika sesuatu yang tidak terkendali terjadi pada saat itu tidak termasuk dalam ruang lingkup janji saya. Tuan Ding harus mengambil risiko ini sendiri. Ding Anyang mengangguk dan berkata, tidak masalah. Selama Wakil Wali Kota melakukan apa yang saya minta, yang lainnya tidak ada hubungannya dengan Tuan Wakil Wali Kota, dan saya mengambil risiko secara alami. Itu saja. Abdullah mengangguk, dan tiba-tiba teringat sesuatu, menunjukkan ekspresi tertarik. Sebenarnya saya punya satu hal, saya sedikit penasaran, saya harap Tuan Ding dapat membantu saya menjawab pertanyaan yang membingungkan. Tentu saja, jika Tuan merasa tidak nyaman,
dia dapat memilih untuk tidak menjawab. Saya hanya penasaran, saya tidak perlu tahu. Ding Anyang berkata dengan acuh tak acuh, karena semua orang adalah mitra. Tuan Wakil Wali Kota dapat menanyakan apapun yang Anda inginkan. Demi kenyamanan, saya harus tahu segalanya. Abdule mengangguk dan berkata, untuk mengatakan grup Suntek ini, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa itu adalah perusahaan besar di industri terminal penyimpanan Asia kita? Tuan Ding, jika Anda ingin menggunakan modal miliaran dolar, Anda hanya ingin. Menurut pendapat saya, agak terlalu konyol untuk memanfaatkan puluhan miliar dolar dari Disdasar Suntek. Hehehehe, Tuan Wakil Wali Kota memiliki visi yang unik. Ding Anyang tersenyum ketika mendengar ini, dan berkata, faktanya, secara umum. Seperti yang dikatakan Wakil Wali Kota, miliaran tentu saja tidak bisa menjadi puluhan miliar. Lawan, tapi itu hanya secara umum. Jika ditekan oleh berita negatif yang sangat besar di pasar, efeknya akan sangat berbeda. Abdul mengungkapkan ekspresi tertarik ketika dia mendengar kata-kata itu, berkata, tetapi menurut logika Tuan Ding, saya masih tidak mengerti sesuatu. Untuk mengatakan kelompok besar mana di dunia yang tidak tumbuh dalam badai. Bahkan untuk sementara ada tekanan bearish yang sangat besar pada harga saham, tetapi bagaimana dengan itu? Bukankah Dewan Suntek Group akan keluar untuk menyelamatkan? Petik 2. Menyelamatkan. Ding Anyang mencibir, dan berkata, Sangde ingin menabung, dan dia juga butuh uang untuk menabungnya. Saya telah mengambil uang Sunde dengan proyek pelabuhan. Pada saat itu, cadangan kas grup mungkin bahkan kurang dari 1/5 dari biasanya. Bagaimana uang ini bisa menjadi lawan saya? Anda tahu bahwa di dasar perusahaan sebagian besar adalah aset tetap, uang tunai, hanya sebagian kecil. Abdulir berkata, tetapi grup Suntek dapat menggunakan aset tetap untuk pinjaman. Dengan kekuatan dan keuntungan Suntek, meminjamkan puluhan miliar dari bank untuk menyelamatkan pasar, bukankah seharusnya ada masalah? Ding Anyang berkata, Wakil Wali Kota menganggap semuanya terlalu sederhana. Sangguan Deliang sudah meninggal dan Sangguan Sipeng sakit parah. Dewan Direksi sekarang tanpa kepala dan meminjam untuk menyelamatkan pasar. Keputusan sebesar itu tidak dapat diambil dengan mudah oleh siapapun, dan meminjam uang dari bank tidaklah semudah itu. Salah satu dari orang-orang di bank itu harus melihat arah angin dan meminjamkan uang. Bukankah bank begitu takut dengan risiko modal? Pada saat saya mendapatkannya, jumlahnya akan menjadi puluhan miliar. Siapa yang berani? Datang dan ambil saja. Bukankah bank itu gila? Miliaran. Abdule terkejut ketika mendengar kata-katanya. Ding, Tuan Ding, apakah Anda berbicara tentang dolar AS? Tentu saja, bisakah saya tetap mengatakan koin Xinjiang? Tapi dari mana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Bahkan jika Anda mengambil uang tunai perusahaan, itu hanya miliaran dolar. Tidak ada uang, ada cara lain. Saya dapat menggunakan margin untuk berdagang, menggunakan leverage keuangan untuk mempersingkat harga saham, dan miliaran dolar akan dengan mudah menggerakkan puluhan miliar dana dis. Dan ini lebih dari itu. Pada saat itu, saya akan menghubungi beberapa manajer dana dan rumah uang bawah tanah, semua orang bergabung untuk mengalahkan Suntek. Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk menjadi kepala baru Suntek Group. Hahaha, Ding Anyang Yue berkata dengan lebih bangga, seolah-olah dia melihat bahwa dia telah menjadi bos baru Suntek. Abduler mendengar dan mengangguk kagum dan berkata, rencana Tuan Ding terdengar sempurna. Tampaknya Suntek sudah ada di saku Anda kali ini. Ding Anyang tersenyum bangga dan berkata, itu saja. Tidak ada risiko bagi Tuan Wakil Wali Kota untuk bekerja sama dengan saya. Pada saat itu, kita dapat mengambil apa yang kita butuhkan. Mengenai pengembangan pelabuhan baru aman di masa mendatang, saya juga akan mengandalkan bantuan Tuan Wakil Wali Kota saja. Abdule mengangguk dan berkata, tidak masalah. Sebagai Wakil Wali Kota aman, saya juga berharap bahwa pengembangan pelabuhan baru akan menghasilkan lebih banyak lapangan kerja. Meskipun Anda dan saya memiliki tujuan yang berbeda, hasilnya sama. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Kalau begitu, saya berterima kasih kepada Wakil Wali Kota terlebih dahulu. Ding Anyang berjabat tangan dengan yang lain sambil tersenyum, lalu berdiri dan berkata, Tuan Wakil Wali Kota. Kalau begitu, saya akan kembali. Pada pertemuan besok, saya harap Tuan dapat melakukan triknya. Kaki, lalu kita akan mengambil apa yang kita butuhkan. Tenang saja, saya tahu bagaimana melakukannya.
Wakil wali kota akan beristirahat lebih awal. Ayo pergi. Abdul menyuruh Ding Anyang pergi dan kembali ke kamar setelah menutup pintu. Begitu aku duduk, aku langsung mengerutkan kening, dan bergegas berdiri lagi, berjalan ke meja, membuka dompet, mengeluarkan kotak pil, menuangkan beberapa tablet, meminumnya dengan air, lalu berbaring di tempat tidur. Efektif, membuatnya sedikit mengantuk. Titik. Ding dong. Bel pintu berbunyi lagi saat ini. Titik. Abdullah tiba-tiba terbangun dari tempat tidur, duduk kembali, dan mengerutkan kening. Benarkah? Apakah Ding Anyang sudah kembali? Abdullah bangkit dan merapikan pakaiannya, datang ke pintu lagi, membuka pintu, diikuti oleh keterkejutan, itu kamu. Titik. Keesokan paginya, sekelompok Suntek Group dan sekelompok Kota Aman kembali melaksanakan proyek perluasan pelabuhan baru Aman dan melakukan negosiasi dan kerja sama kedua. Kali ini, Zhang Yu mengambil inisiatif untuk mengundurkan diri ke baris kedua, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Seluruh proses negosiasi dipimpin oleh Ding Anyang. Meskipun suasana kedua belah pihak tidak sekaku terakhir kali, mereka masih memiliki banyak perselisihan mengenai total investasi. Suntek ingin berinvestasi 7 miliar dan membeli waralaba selama 30 tahun. Dan Aman dan partainya, harga 8 miliar untuk dijual. Anda dan saya datang dan pergi. Sisi Suntek mulai naik sedikit dari 7 miliar, dan Aman telah jatuh dari 8 miliar. Akhirnya, setelah beberapa jam berdebat, total investasi 7,6 miliar telah diselesaikan. Harga akhirnya tercapai. Gao Cheng dari kedua belah pihak dapat dikatakan merasa lega pada saat yang sama. Bagaimanapun, kedua belah pihak proyek telah berhubungan selama lebih dari setahun dan akhirnya dapat diselesaikan. Bagi manajemen senior pihak lain, ini adalah berita yang sangat bagus meskipun Suntek mendapat harga yang bagus dalam negosiasi proyek ini. Perusahaan juga memberikan konsesi tertentu pada proyek tersebut dalam hal lain. Suntek Group setuju untuk segera membayar 4,6 miliar dolar di Kota Aman sejak tanggal penandatanganan kontrak agar pihak lain membayar kembali sebagian pinjaman dan bunga pada proyek sebelumnya. Sisa 3 miliar akan dibayarkan secara mencicil seiring berjalannya proyek. Ketentuan kontrak telah diselesaikan, dan sekelompok orang Aman kembali ke negara Bataan. Setelah 10 hari, mereka akan kembali lagi, dan seorang pemimpin departemen bisnis akan memimpin penandatanganan dokumen terkait kerjasama formal antara kedua belah pihak. Begitu kontrak diselesaikan, seluruh tim administrasi perusahaan tiba-tiba menjadi santai. Bagaimana Anda mengatakan bahwa orang-orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan administrasi dalam kelompok ini telah bekerja lembur setiap hari untuk proyek ini, sehingga mereka semua sedikit neurastenia? Jika mereka tidak yakin, mereka semua akan menjadi mata panda. Karena sebagian besar pekerjaan proyek ini diorganisasi oleh Ding Anyang, meskipun Zhang Yu adalah presiden, dia hampir tidak melakukan apapun. Jadi di benak sebagian besar karyawan perusahaan, presiden baru ini hampir merupakan pekerja terdaftar. Hal ini membuat banyak karyawan sangat terdiam. Faktanya, dari sudut pandang orang-orang ini, dalam hal kemampuan manajemen, senior dan paman dari keluarga Sangguan sama sekali bukan lawan yang setara. Faktanya, banyak orang berpikir bahwa jika Suntek Group ingin berkembang, lebih baik membiarkan Ding Anyang mengambil alih posisi presiden, lagi pula, kemampuan yang terakhir lebih kuat. Seperti pepatah lama, sekelompok domba yang dipimpin oleh seekor singa pasti dapat mengalahkan sekelompok singa yang dipimpin oleh seekor domba. Oleh karena itu, di mata sebagian besar karyawan, Zhang Yu sebenarnya adalah presiden domba. Jika dia terus berlanjut dalam jangka panjang, dia tidak dapat benar-benar menjadikan Suntek Group sebagai perusahaan kelas 2 di industri ini. Meskipun sebagian besar karyawan perusahaan tidak mengakui kemampuan Zhang Yu, bagaimanapun juga, dia masih merupakan saudara lelaki terkemuka di perusahaan, jadi dia masih perlu menulis untuk menandatangani kontrak. Pada hari penandatanganan kontrak, Suntek memberitahu banyak media lokal untuk memantaunya. Sebagai proyek investasi strategis, kerjasama yang kuat antara Suntek Group dan negara bagian Bataan juga menarik perhatian besar dari Xinjiang media. Bagaimanapun, bukan hal yang mudah untuk dapat memenangkan proyek prefix nasional seperti itu. Selain panduan lingkungan menyeluruh dari rencana jalur sutra Asia Eropa Afrika baru-baru ini di Tiongkok, banyak media telah mengirim reporter mereka sendiri untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Badatan bertugas menandatangani dokumen dari Wakil Menteri,
sementara Zhang Yu adalah perwakilan penandatanganan dari Suntec Group. Keduanya secara alami melakukan foreplay di depan banyak kamera. Zhang Yu bahkan tidak melihat isi kontrak. Pada dasarnya, dia memberikannya kepada Ding Anyang. Dia hanya datang untuk menandatangani kali ini, dan mengabaikan yang lainnya. Jadi sampai Zhang Yu dan Wakil Menteri menandatangani dokumen yang telah disiapkan bersama, kerja sama antara kedua belah pihak secara resmi selesai. Pada konferensi pers berikutnya, Ding Anyang, sebagai juru bicara, menyiapkan cukup banyak copywriting untuk dengan mudah menjawab semua pertanyaan dari wartawan. Meskipun proyek kerjasama ini, dari awal hingga penandatanganan kontrak, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Ding Anyang, Zhang Yu tidak memiliki penghargaan apapun. Namun pada konferensi pers, Ding Anyang meletakkan semua penghargaan untuk semuanya pada tubuh Zhang Yu, seolah-olah dia tidak melakukan apapun. Karena hanya dengan cara ini, ketika angin berubah, Ding Anyang akan sepenuhnya bangkit, dan Zhang Yu secara alami akan menjadi pria pemberani. Ketika dia ingin mendorong sesuatu kepada orang lain, semuanya akan terlambat. Tentu saja, Zhang Yu bangga pada dirinya sendiri. Dia juga sangat puas bahwa Ding Anyang begitu mengenalnya, dan tidak bersaing dengan dirinya sendiri untuk mendapatkan pujian. Bahkan, bagi Zhang Yu, tahta kepresidenan yang baru saja diinjaknya membutuhkan transkrip yang kuat untuk meyakinkan publik. Kali ini proyek investasi aman Newport memiliki cakram yang begitu besar sehingga tepat untuk mendukung dirinya sendiri. Mengenai apakah itu dilakukan sendiri, Zhang Yuda merasa acuh tak acuh. Karena tidak peduli siapa yang melakukannya, tidak ada gunanya untuk tidak menandatanganinya, jadi pada analisis akhir, itu adalah pujian mereka sendiri. Zhang Yu tidak merasa sama sekali. Tidak ada yang salah dengan mengambil pujian Ding Anyang. Menurutnya, mungkin dia tidak memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin, tetapi dia memiliki sarana untuk menjadi seorang pemimpin. Di pesta perayaan, sejumlah eksekutif tingkat tinggi dari Suntec Group mendatangi Zhang Yu dan menepuknya. Meskipun orang-orang ini tahu pujian Ding Anyang, tetapi bagaimana dengan itu, Zhang Yu adalah pemimpin tertinggi saat ini, dan bahkan dia mungkin menjadi pucuk pimpinan yang sebenarnya dari grup masa depan. Semua orang tentu saja memuji Zhang Yu dan membuatnya bangga. Sudah, Zhang Yu, yang senang di jamuan makan, mabuk, dan akhirnya diatur oleh Ding Anyang untuk kembali ke villa untuk beristirahat. Dalam beberapa hari berikutnya, karena Zhang Yu terlalu banyak minum dan merasa tidak nyaman, dia tidak ingin pergi bekerja di perusahaan, dan berencana untuk mengambil cuti seminggu. Sebaliknya, dia ingin memberikan bisnis perusahaan kepada Ding Anyang untuk escrow, tetapi Ding Anyang juga punya alasan terlalu lelah baru-baru ini, dan juga ingin mengambil cuti. Pada akhirnya, perusahaan hanya bisa memberikannya kepada Yu Mingzi. Tentu saja, Yu Mingzi tidak menyangka bahwa ia akan menjadi bos sementara di perusahaan. Namun, apapun yang terjadi, perusahaan sekarang tidak memiliki harimau di pegunungan, dan Yu Mingzi secara alami menikmati perasaan langka sebagai bos. Hanya saja Yu Mingzi tidak menyangka bahwa bos sementaranya menghadapi masalah besar sehari setelah ia menjabat. Yu Mingzi datang ke kantor pada pagi hari dan berencana untuk menyelenggarakan rapat pagi rutin. Tiba-tiba Qiu Hao dan beberapa eksekutif perusahaan bergegas ke pintu dan berlari masuk. Yu, Wakil Presiden Yu, tidak baik, Qiu Hao terengah-engah. Wakil Presiden Qiu, apa yang terjadi? Yu Mingzi tertegun ketika melihat ini, dan berkata, bagaimana Anda panik? Cepat dan buka situs web Xiangjiang untuk melihat berita utama hari ini. Sesuatu yang besar telah terjadi. Qiu Hao berkata dengan cemas. Yu Mingzi tahu bahwa itu akan menjadi masalah besar ketika ia melihat ini, jika tidak, Qiu Hao, yang selalu stabil, tidak mungkin terlihat seperti ini. Yu Mingzi sangat tertekan, meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia baru saja mengambil alih. Mengapa ini begitu buruk? Sementara Yu Mingzi mengeluh, ia juga masuk ke aplikasi Xiangjiang.com dengan ponselnya, dan membuka beranda. Berita, dimulai dengan judul berita yang sangat besar, perluasan pelabuhan baru aman, ledakan itu melibatkan transaksi uang kekuasaan. Hal itu sedang diselidiki oleh Komisi Pengawasan Negara Bagian Bataan. Bagian Investigasi Kejahatan Komersial Xiangjiang menyatakan keprihatinan. Ketika Yu Mingzi melihat judul ini, ia tiba-tiba menjadi pusing. Sungguh lelucon, kontrak teknik ini baru saja ditandatangani, dan sekarang pihak lain bahkan telah mentransfer uangnya. Mengapa ada perdagangan orang dalam yang terlibat?
Apa yang sebenarnya terjadi? Yu Mingzi merasa bahwa ia agak besar, tetapi ia masih tidak dapat memahami situasinya. Ia buru-buru membuka berita dan mulai memeriksanya kata demi kata. Isi umum berita tersebut adalah bahwa seseorang di Bataan melaporkan kepada Komite Pengawas bahwa sebuah kelompok senior Suntek menggunakan proyek perluasan pelabuhan baru aman untuk membayar suap tunai kepada para pemimpin kota aman yang bertanggung jawab atas negosiasi dan kerja sama, yang menyebabkan proyek tersebut dihargai terlalu rendah. Penjualan tersebut menyebabkan kerugian yang signifikan atas aset milik negara di Bataan. Komite Pengawas Negara Bagian Bataan menyatakan bahwa setelah menerima laporan tersebut, mereka sedang menyelidiki para pemimpin yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Jika ditemukan pelanggaran disiplin yang serius, kerjasama proyek antara kedua belah pihak akan dihentikan, dan Suntek Group akan dituntut untuk memulihkan kerusakan yang signifikan dari proyek tersebut kepada pihak Pakistan, kerugian properti. Omong kosong, Yu Mingzi membanting meja dengan marah setelah membaca berita itu, dan berkata, siapa ini? Kontrak yang kita tanda tangani dengan aman adalah hasil dari diskusi berulang-ulang antara kedua belah pihak, yang sejalan dengan kepentingan kedua belah pihak, tidak ada tindakan menerima suap sama sekali, ini adalah stigma terhadap kita. Ngomong-ngomong, Wakil Presiden Qiu, apakah berita ini benar? Apakah Anda sudah menelepon ke aman untuk verifikasi? Saya sudah menelepon, tetapi pemutusan telepon di Wakil Kota Abdullah sama sekali tidak berfungsi. Namun, dikatakan bahwa media lokal di Aman juga menyebarkan masalah ini, dan tampaknya orang-orang sangat marah. Bagaimana dengan Direktur Jafar? Direktur Jafar tidak bisa tersambung. Bagaimana dengan yang lain? Saya tidak punya telepon orang lain. Saya tidak bisa memiliki telepon semua orang. Bagaimana dengan Konsul Bataan di Xinjiang? Bukankah dia juga pada saat menandatangani kontrak? Apakah Anda tidak menelepon untuk bertanya? Saya sudah tanya. Pak Konsul bilang dia tidak jelas, dia hanya meminta saya menelepon Bataan untuk bertanya. Tidak mungkin, bukankah kita punya begitu banyak orang di perusahaan kita? Wakil Presiden Yu, bagaimana Anda bisa lupa? Semua tentang proyek ini bukan tanggung jawab Wakil Presiden Ding. Kami sama sekali tidak mengenal para pejabat negosiasi di Aman. Mereka semua diperkenalkan oleh Wakil Presiden Ding. Bagaimana dengan Wakil Presiden Ding? Cari orang lain. Bukankah Wakil Presiden Ding meminta cuti? Selain itu, jangan meneleponnya akhir-akhir ini, dia harus istirahat yang cukup. Teleponnya tidak akan berfungsi sama sekali. Bagaimana dengan sekelompok orang yang bertanggung jawab atas proyek di bawah Wakil Presiden Nadine? Orang-orang itu juga telah mengambil cuti. Dikatakan bahwa Wakil Presiden Ding secara khusus memberi mereka istirahat untuk sementara waktu dan mengatakan bahwa mereka pergi berlibur bersama. Tidak seorang pun dapat ditemukan. Brengsek, Ding Anyang bisa memainkan nama-nama besar. Apapun yang mereka hitung, mereka semua memainkan nama-nama besar. Yu Mingzi merasa otaknya akan meledak, dan buru-buru berkata, di mana Tuan Zhang? Cepat, panggil dia, tangkap dia. Bukankah Tuan Zhang sedang berlibur? Tidak mungkin, saya menelepon ke villa di rumah Sangguan, dan pelayannya berkata, Nona Sangguan pergi bersama Tuan Zhang kemarin. Mereka bilang akan bepergian ke luar negeri. Keduanya ditutup. Yu Mingzi sedikit tercengang ketika mendengar kata-katanya, dan berkata, tidak. Lalu, menurut pernyataanmu, hal sebesar itu terjadi. Apakah kamu ingin kami menyelesaikannya? Lihat sekarang, hanya kita, tidak ada orang lain yang bisa menemukannya. Pada saat ini, seorang eksekutif di sebelahnya tiba-tiba berkata, Wakil Presiden Yu. Perusahaan kami tampaknya memiliki kantor di Aman. Jika tidak, biarkan orang-orang kantor pergi ke Komite Kota Aman untuk menanyakan situasinya. Yu Mingzi mendengar mata berbinar dan berkata, ide bagus. Kalau begitu cepat telepon, hubungi saya. Eksekutif itu mengangguk tergesa-gesa ketika mendengar kata-kata itu dan mulai menelepon. Setelah terhubung, dia memberikan panggilan itu kepada Yu Mingzi. Meskipun Yu Mingzi tidak tahu siapa pihak lainnya, dia tetap meminta pihak lainnya untuk menugaskan 2 orang, satu untuk pergi ke pemerintah kota Aman untuk mencari Abdul, dan yang lainnya untuk pergi ke otoritas pelabuhan untuk mencari Jafar. Cobalah untuk mencari tahu masalahnya sesegera mungkin. Yu Mingzi menutup telepon dan menatap Qiu Hao dengan sedih, tetapi pihak lainnya mengerutkan kening. Sebenarnya, bagi mereka berdua, hal sebesar itu terjadi. Saat ini, tidak ada seorang pun di perusahaan yang dapat mengambil inisiatif. Qiu Hao memikirkannya,
dan melihat beberapa orang di sekitarnya, berkata, "Kalian keluar sebentar." Beberapa eksekutif mengangguk setelah mendengar kata-kata itu dan berbalik untuk meninggalkan kantor bersama. Setelah melihat pintu tertutup, Qiu Hao menoleh dan berkata, "Kakek, masalah ini bukan masalah kecil. Pasar saham akan dibuka sebentar lagi. Berita buruk seperti itu pasti akan menekan harga saham. Jika terjadi keruntuhan, bagaimana kita bisa Dewan Direksi menjelaskan kepada Presiden Zhang?" Yu Mingzi mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, "Seharusnya tidak ada masalah sebesar itu. Masalah ini hanya rumor sekarang, dan tidak ada kesimpulan yang pasti. Saya tidak berpikir pasar saham mungkin memiliki reaksi sebesar itu." "Rumor, betapa mudahnya." Qiu Hao tersenyum pahit, "Jangan lupakan itu. Kami sekarang telah mentransfer investasi awal sebesar 4,6 miliar dolar, lebih dari 30 miliar, ke otoritas pelabuhan aman. Mengikuti itu terjadi, apakah akan ada kebetulan seperti itu? Saya pikir semuanya pasti tidak mudah." Petik 2. Yu Mingzi mengerutkan kening, "Itulah yang Anda maksud. Apakah ada orang di sini yang dengan sengaja menyebarkan berita palsu yang tidak menguntungkan terhadap kelompok kami, atau ini hanya sekedar jebakan?" "Apakah itu berita palsu dan jebakan? Saya masih belum bisa memastikannya. Namun dengan tekanan negatif sebesar itu, harga saham pembukaan pasti akan turun. Jika berita itu semakin terkonfirmasi, harga saham akan mengalami longsor. Mungkin kita harus mempertimbangkan penyelamatan terlebih dahulu." Pertanyaan, menyelamatkan pasar. Yu Mingzi terdiam sejenak, lalu berkata, "Apa yang bisa kulakukan untuk berhemat? Sebagian besar dana buku kita saat ini telah terkuras oleh angsuran pertama proyek. Sekarang buku-buku perusahaan benar-benar kehabisan uang, bagaimana cara berhemat? Selain itu, bukan kita berdua yang memutuskan secara pribadi. Kita perlu mengadakan rapat Dewan Direksi. Tetapi sekarang Dewan Direksi dipimpin oleh Nona muda, semua direktur keluarga Sangguan lainnya sakit, dan beberapa direktur kecil lainnya memiliki dana terbatas, dan ratusan miliar koin Xianjiang milik perusahaan tidak dapat ditarik dengan sejumlah kecil uang. Sebenarnya, menurutku kamu tidak perlu membuat keributan, seolah-olah tidak ada berita seperti itu, paling banyak itu hanya penurunan lebih dari selusin poin. Tidak apa-apa, perusahaan seharusnya bisa mengatasinya." Qiu Hao memutar matanya dan berkata, "Ayolah. Bahkan jika ada puluhan poin, itu akan menjadi puluhan miliar. Kamu tidak bisa terus berpikir. Setelah Lido dari Aman Newport diterbitkan, bukankah harga saham naik banyak? Kali ini disesuaikan kembali sedikit, sama seperti saat tidak naik. Lalu, itu yang kamu maksud. Mari kita abaikan saja semuanya. Masalahnya adalah kita tidak bisa mengendalikannya. Kamu lihat, Dewan Direksi tidak bisa ditahan. Dana buku tidak tersedia saat ini, dan bahkan jika kita punya uang, dapatkah kamu menggunakannya pada level kita? Apakah kamu berani menggunakannya? Mari kita lakukan itu sekarang uang. Jika kamu tidak dapat menangkap pasar, bukankah semuanya hilang? Pada saat itu, uang tunai perusahaan akan terputus sama sekali. Jika sesuatu terjadi lagi, apakah itu masalah besar? Itu, Qiu Hao berkata dengan sedih, lalu seperti yang kau maksud. Kita benar-benar tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa, tentu saja tidak. Yu Mingzi menggelengkan kepalanya dan berkata, seseorang harus menjadi orang terakhir untuk hal sebesar ini. Meskipun Wakil Presiden Ding yang bertanggung jawab atas bisnis dan Direktur Zhang bertanggung jawab atas pemukulan, tetapi bagaimanapun juga, kita berdua bertugas sekarang. Jika tidak ada reaksi sama sekali, maka kita harus mengikuti nasib buruk. Jadi, lakukan yang terbaik. Anda akan siap untuk menelepon media utama di Xianjiang dan mengeluarkan pernyataan rumor sesegera mungkin. Cepat dan biarkan pengacara Song memberi mereka yang mencoba situs web media campuran mengirim surat pengacara yang meminta mereka untuk tidak berbicara omong kosong. Hati-hati kita menuntut mereka. Bagaimana mengatakan masalah ini belum selesai? Kita masih bisa membenarkannya. Kemudian biarkan orang-orang dengan cepat menemukan cara untuk menghubungi Nona Zhang dan Nyonya. Dan Wakil Presiden Ding, biarkan mereka kembali sesegera mungkin untuk membahas tindakan pencegahan. Saya akan memberitahu direktur lain dari Dewan Direksi sebentar, biarkan mereka juga memindahkan hubungan, dan mencoba menghubungi beberapa manajer dana dengan banyak tindakan di pasar saham, sehingga mereka tidak ikuti saja hype selama itu bukan dana utama untuk masuk pasar untuk menekan. Beberapa investor retail dan beberapa desa kecil memiliki dana terbatas.
Qiu Hao menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah. Sepertinya ini hanya bisa terjadi sekarang, dan saya akan mengadakan konferensi pers. Benar, Anda akan mencoba menghubungi operator dan membantu kami memberitahu kapan pasar dibuka. Oke, saya mengerti. Anda pergi terlalu cepat. Semakin cepat semakin baik. Yu Mingzi dan Qiu Hao bertindak secara terpisah, mengatur sumber daya manusia dan material, dan bermaksud untuk mencoba meminimalkan dampak dari insiden tersebut. Faktanya, keduanya tidak tahu bahwa masalah ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka pengaruhi sama sekali. Di sebuah ruangan yang penuh dengan monitor komputer dan layar LCD di kota Xiangjiang, orang-orang sibuk dan sibuk. Setiap mesin di ruangan itu menampilkan berbagai data pasar saham hari itu. Meskipun belum dibuka, suasana seluruh ruangan terasa seperti hujan dan angin yang datang dari lantai. Semua orang di ruangan itu sangat serius dan tampaknya sedang melakukan beberapa persiapan. Ding Anyang bersandar di kaki Erlang dan duduk di kursi bos yang sangat besar. Ada data saham di layar. Nama saham itu adalah grup Suntek tempat dia bekerja. Pikiran Ding Anyang sekarang sedikit bersemangat, karena hari ini dia akan meluncurkan semua chip untuk melakukan serangan total terhadap saham di tangannya. Jika dilakukan dengan benar, dia akan menulis ulang sebuah era. Selama Ding Anyang berpikir bahwa ia akan segera menjadi pimpinan perusahaan publik dengan modal ratusan miliar dolar, kegembiraannya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Jika ia bisa, ia bahkan berharap waktu akan dipercepat. Meskipun pembukaan pasar saham secara resmi tidak lama lagi, ia tetap merasa bahwa waktu berjalan terlalu lambat dan seharusnya lebih cepat. Huo Ning mendatangi Ding Anyang dan berkata, General Manager Ding. Suntek Group baru saja mengadakan konferensi pers untuk menyebarkan berita di pagi hari. Dikatakan juga bahwa tindakan hukum harus diambil terhadap media pertama yang mengungkapkannya. Media utama di Xiangjiang, laporan tindak lanjut telah dibuat. Ding Anyang mencibir ketika mendengar kata-kata itu dan berkata, jika rumor berguna, aku tidak perlu merencanakan selama itu. Sekarang kamu harus menyiapkan tim media mandiri dan angkatan laut untuk menyiapkan sensasi skala besar. Aku harus membiarkan Suntek berjuang sebelum pasar dibuka. Oke, aku akan segera memberitahumu. Horning mengangguk dan berbalik. Ding Anyang menoleh dan menatap seorang pria yang sedang mengoperasikan komputer di kejauhan, dan berkata, Hongzi. Bagaimana dana utama dari dana yang Anda hubungi? Si Hongzi mendengar kata-kata dari kursi bos dan berkata, 5 manajer dana lokal Anda di Xiangjiang yang suka menjual pendek telah setuju untuk mengikuti kami untuk menekan harga saham. Selain itu, Anda telah meminjam dana utama dari beberapa bank bawah tanah asing, sekarang semuanya ada di tempat beberapa dari mereka telah membayar uang jaminan, dan untuk saat ini kami memiliki cukup chip di tangan untuk menekan harga saham. Petik 2. Bagus sekali. Ding Anyang mengangguk puas, dan berkata, benar. Bagaimana dengan pasar saat ini, apakah cocok untuk melakukan penjualan pendek? Si Hongzi berkata, pasar terlihat cukup bagus. Pasar baru-baru ini bullish dan tidak bullish, jadi cocok untuk short selling. Mengenai saham Suntek Group, harga saham telah naik sekitar 10% karena pasar bullish sebelumnya. Saham-saham kami sebelumnya, sekarang semua tembakan telah diambil. Akhir-akhir ini, tekanan jual sedang meningkat, yang cocok untuk short selling. Petik 2. Oke, sangat bagus. Ding Anyang mengangguk puas, dan berkata, Hongzi. Selama masalah ini dapat membantu menyelesaikan semuanya dengan lancar. Manfaat Anda benar-benar tak tergantikan. Baiklah, begitu. Sebenarnya, kita sudah sangat siap sehingga kita akan segera dapat memenangkan grup Suntek. Pada saat itu, Tuan Ding akan dapat meminta pertemuan kembali Dewan Direksi sebagai perwakilan pemegang saham gabungan, dan kemudian menyingkirkan barisan Direktur Sangguanjia. Pada saat itu, grup Suntek akan berada di kantong Presiden Ding. Hehehehe, ya, keluarga Sangguan terlalu banyak menindas, aku harus memberitahu mereka kali ini. Aku Ding Anyang, orang terakhir yang akan tertawa. Huo Ning kembali saat ini dan berkata, Jenderal Ding, akan dibuka dalam 20 menit. Anda lihat, berita kedua, seharusnya sudah dirilis. Ya, agar lebih cepat, Anda harus memberi lebih banyak tekanan pada harga saham sebelum pembukaan resmi. Horning mengangguk, berbalik dan pergi. Ding Anyang tersenyum senang, diikuti dengan menggoyangkan kaki Erlang, dan menyenandungkan lagu yang tidak dapat dijelaskan, dapat dikatakan bangga akan hal itu.
Yu Mingzi dan Qiu Hao juga mengundang seorang pedagang lokal yang terkenal untuk membantu mereka memeriksa pasar. Keduanya merasa sedikit gugup sekarang, lagi pula, pasar saham akan segera dibuka. Keduanya hanya bisa berdoa agar konferensi pers sebelumnya dapat mengurangi nilai negatif harga saham, jika tidak, pasar akan jatuh tajam, dan keduanya tidak akan dapat berubah, dan tentu saja mereka tidak ingin menanggung kesalahan. Yu Mingzi memandang Jiang Bo, yang sedang meninjau banyak data yang relevan, dan berkata, Jiang Bo, bagaimana pendapatmu tentang pasar sekarang? Apakah akan turun tajam saat dibuka? Jiang Bo menggelengkan kepalanya dan berkata, dari sudut pandang pasar saat ini, pembukaan pasti akan turun. Baru-baru ini, pasar saham perusahaan Anda, pasar Lido telah berakhir, pada kenyataannya, telah berubah menjadi posisi panjang sejak kemarin. Menurut kebenaran, itu juga harus lebih rendah hari ini ya, tetapi hari ini ada berita negatif yang begitu besar untuk ditekan, itu pasti akan mengubah goncangan menjadi penurunan besar, jadi penurunan itu pasti. Petik 2. Yu Mingzi mendengar kata-kata itu dan Qiu Hao, yang tampak sedih yang sama, saling memandang, dan berpikir sejenak, dan berkata, baiklah, Jiang Boy. Apakah kita perlu mengatur sedikit uang untuk nampan?